Hingga kami pada saat sidang kami aksi di luar untuk menuntut hukuman kebiri kimia diberlakukan karena ngelihat hancurnya anak-anak ini meluk kita tuh erat betul, apalagi kalau ibunya tidak mau. Nah kalau itu yang saya kepengen tolong disuarakan tuh, kebiri itu, kebiri aja, kebiri. Bahwasanya kalau dia dicium oleh orang laki-laki lain, dipegang oleh laki-laki lain, itu dalam otaknya itu udah otak mesum, sangean. Apa gerang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Dengan siapa nih? Kakak aja Rina. kali ya? Kakak aja. Atau Mbak kah? Boleh. Boleh. Ibu juga boleh. Oh, Ibu boleh juga. Enaknya mana? Ibu? Sembarang aja. Oh, Ibu ya? Yang mana paling disuka aja. Oh ya sudah. Ibu aja lah, biar kelihatan Bu ya. Biar saya kelihatan muda. Iya. Saya yang terlihat tua sepertinya. Oke. Ibu Rina Jainun ini ketua tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak Bu ya. Bisa diceritakan kah Bu, apa sih? Berarti disingkat ya TRC PPA. Ya. Nah itu organisasi apa sih Bu? Apakah independen atau di bawah kementerian atau seperti apa? Itu TRC PPA itu organisasi independen, lembaga independen yang awalnya dibentuk oleh almarhum Pak Aris Merdeka Sirait. Itu di tahun 2015 itu awalnya TRCPA, tim reaksi cepat perlindungan anak, untuk membackup beliau di Komnas Anak. Oh iya, ya, beliau sempat ini ya di Komnas Anak. Ya ketua, beliau ketua Komnas Anak di situ. Kemudian di tahun 2019 saya dipercaya untuk menjadi ketua wilayah Kaltim. Nah seiring jalan di Kaltim ini kita tidak hanya menemukan kasus anak. Pada saat ada kasus anak, pasti ada kasus perempuan yang menyertai. Gitu ya? Nah akhirnya, karena seringnya kami juga menangani kasus perempuan, oleh beliau, almarhum, itu SK Kemenhukam Akta Notaris dirubah lagi menjadi TRC PPA, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Anak. Nah, jadi seperti itu. Kita independen. Kalau independen berarti ya jadi pertanyaan, pendanaan operasional dari mana nih Bu? Tidak ada. Tidak ada pendanaan baik itu dari pemerintah, dari manapun. Kami mandiri. Jadi karena kan lebih konsennya awalnya lebih konsen kami di pendampingan kasus hukum bagi masyarakat tidak mampu. Karena di 2019 begitu saya diminta untuk menjadi ketua TRC PPA Kaltim, saya udah mewakafkan diri untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, benar-benar tidak mampu, karena kan mereka tidak tahu nih bagaimana sih cara memperoleh keadilan bagi diri mereka. Nah kalau kita pendampingan hukum itu kan tidak memerlukan biaya, baik pelaporan ke kepolisian dan lain hal gitu. Nah itu kenapa saya tidak meminta bantuan dari pemerintah. Oh, sebenarnya kami punya hak karena kami terdaftar secara resmi di Kesbangpol, juga ada dana hibah yang memang diinikan gitu loh. Tapi saya berpikir lagi, selama ini masih bisa kami jalankan, kami tidak memerlukan itu dulu gitu. Oh gitu. Ibu Rina sendiri latar belakangnya apa Bu? Apakah aktivis hukum atau seperti apa begitu? Jadi kalau latar belakang memang dari 2012 saya memang sudah aktif untuk di kegiatan anak. Nah 2014 saya bergabung di KPAI Kota Samarinda. Dulu ketuanya adalah Ibu Sri Nusirwan. Kemudian ketua hariannya Pak Haji Swiknyo. Nah, saya di bagian lapangan sampai di tahun 2017 saya mengundurkan diri bersama 4 teman saya, termasuk yang ada saat ini menemani saya. Akhirnya kami konsen di OKP, namanya GMPPK. Itu tapi khusus pendidikan. Jadi kami ke sekolah pelosok. Salah satu contohnya sekolah yang ada di Desa Tani Baru. Nah di situ kami mengadakan pensi, kegiatan, hingga akhirnya menjadi guru. Teman-teman di sana sangat memprihatinkan ya. Jadi anak-anak mempunyai adab
yang baik terhadap guru, terhadap kita para tamu. Tapi mereka itu bahkan sekolah pun ada yang tidak punya sepatu gitu. Celananya ada yang tidak ada resletingnya. Nah, akhirnya berkegiatan di situ kita sampai pemerintah melirik. Dulu masih zamannya Ibu Rita Widiasari, kemudian Pak Brianto Amin datang untuk membantu kegiatan kami di sana sampai akhirnya sekolah itu menjadi sekolah adiwiyata. Gitu. Nah, jadi banyak ini Bu ya kegiatan Ibu ini sosial gitu Bu ya? Sosial, iya. Kenapa Bu? Kok kan nggak ada duitnya tuh? Ya jadi gini, saya dari kecilnya saya almarhum abah dan almarhum ibu saya itu memang kayak ibu setiap Jumat berbagi makanan buat orang-orang sekitar yang tidak mampu. Abah itu dulu beliau itu perjalanan ke luar negeri, kemudian setiap kali beliau datang itu pasti membawa kami anaknya untuk berbagi kepada orang-orang. Dan di rumah kami itu banyak sekali anak-anak, ada yatim piatu, ada duafa, bahkan ada yang berbeda agama dengan kami hingga sampai mereka dewasa. Jadi saya tuh sudah terbiasa melihat pola daripada orang tua almarhum abah dan mama itu. Beliau selalu menyatakan gitu, rezeki itu Allah akan selalu kasih pada saat kita ikhlas membantu orang lain. Dan itu selalu tertanam. Dan yang beliau sampaikan kepada kami adalah Allah itu tidak akan sembarangan memberi kesempatan kepada orang untuk membantu orang yang lain. Tidak semua orang punya kesempatan. Jadi pada saat kamu diberi kesempatan untuk itu, gunakan dengan sebaiknya. Dan itu selalu sampai akhirnya saya menikah, kemudian saya sudah berpisah sampai sekarang gitu. Jadi karena itu memang sudah terbawa dari kecilnya, bahkan akhirnya anak saya pun mengikuti jejak saya. Begitu. Iya. Bahkan pada saat Covid kemarin, anak-anak dapat uang Lebaran, uang THR dari ayahnya mereka. Mereka bilang, "Mah, belikan kami baju tidur aja, kan nggak kemana-mana juga Covid. Uangnya silakan Mama bagi untuk anak-anak yang membutuhkan." Gitu. Tidak ada uang memang, tapi pada saat kami terjun ke lapangan, melihat orang yang kami bantu itu tersenyum, itu bahagia buat kami. Ada kepuasan sendiri. Kepuasan tersendiri pada saat melakukan kegiatan sosial tersebut. Oke. Nah, terus yang melatar belakangnya atau motivasi dari Ibu sendiri bergabung di TRC PPA ini apa, Bu? Ya karena untuk saya berkegiatan sosial, saya harus punya lembaga atau wadah. Di awal-awal kan memang saya punya wadah, tapi itu kan tidak terkhusus pada perempuan dan anak. Sedangkan di kita sendiri itu masyarakat rentan itu adalah perempuan dan anak. Yang paling banyak mendapatkan masalah adalah perempuan anak gitu. Perempuan anak. Iya. Karena berada di bawah relasi kuasa orang-orang yang merasa dirinya lebih kuat daripada perempuan dan anak ini tadi gitu. Atau itu semacam stigma aja kali, Bu? Kenapa? Pandangan aja kali, Bu. Wanita itu karena dianggap lemah lalu merasa lemah. Bukan karena merasa lemah, tapi kebanyakan memang seperti itu. Jadi korban itu perempuan dan korban itu juga anak gitu. Jarang sekali ada laki-laki yang menjadi korban. Padahal sebenarnya banyak laki-laki yang saya sering kali sosialisasi di masyarakat. Jangan selalu perempuan merasa mereka korban KDRT. Karena sebetulnya laki-laki juga korban secara verbal gitu, secara fisik. Hanya memang laki-laki merasa harga dirinya tinggi, tidak mau membalas. Pada saat lelaki membalas, jatuhnya KDRT gitu. Iya. Nah itu. Kadang ada, ya itu tadi ada laki-laki yang penyabar gitu. Ada laki-laki yang penyabar. Ya ibaratnya sudah nggak bisa nahan. Sudah nggak bisa nahan. Akhirnya makanya kalau untuk setiap kasus KDRT saya selalu tanya penyebabnya apa dulu gitu loh. Karena kadang laki-laki ini melakukan kekasaran tersebut karena mulut perempuan ini tadi, karena tuntutan dari si istri gitu. Nah itu bisa jadi. Makanya kalau untuk kasus KDRT selalu kami kedepankan yang namanya mediasi dulu. Mediasi dulu, Bu ya. Suruh mereka berpikir, visum dulu. Setelah kalian visum mau lapor atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kalian visum dulu. Nah nanti dipikirkan nih rembukan dengan keluarga. Seperti salah satu contoh tadi malam, saya pulang dari lokasi banjir itu jam
hampir setengah 12 malam, tiba-tiba saya dapat chat, Bu jemput saya dipukulin, kepala saya dibenturkan. Terus? Nah itu saya minta dia untuk visum terlebih dahulu, besok pagi dipikirkan dulu, kalau memang mau melapor silakan. Nah ternyata dia maunya bercerai. Kalau mau bercerai berarti tidak usah pelaporan ke kepolisian karena prosesnya pasti akan lama gitu. Berarti masuk pengadilan agama gitu. Iya. Makanya kan kadang kenapa kekerasan itu terjadi terus menerus karena memang perempuan itu membiarkan dirinya disakiti. Jadi akhirnya si yang relasi kuasa ini terjadi gitu karena makanya banyak kasus kekerasan seksual pun dilakukan oleh orang terdekat gitu. Ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, kakak terhadap adik, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Nah itu sering kali terjadi itu karena relasi kuasa. Terus kasus yang banyak terjadi di Kalimantan Timur ini banyak terjadi di daerah mana? Samarinda, kemudian Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang, itu urutan ininya. Kota-kota besar kasus, ya? Kota-kota besar. Benar. Atau memang kota-kota kecil nggak ada yang lapor? Kota kecil ada. Ada ya? Tapi ada juga yang di situ masih menggunakan hukum adat. Ada yang masyarakatnya masih menganggap ini aib loh gitu, aib. Jadi kalau untuk dilaporkan mereka merasa malu, apalagi kalau pelakunya itu adalah orang terdekat gitu. Jadi seperti itu, banyak sebenarnya kayak gunung es ya. Nah, di bawah ini banyak, tapi di atas sedikit mengerucut jadinya. Tapi sebenarnya banyak. Nah, tapi nggak ada yang mau bersuara gitu. Tidak bersuara karena pertama pelaku adalah orang terdekat yang membuat satu anak sebagai korban ketakutan karena mengadu kepada ibunya pun ibunya pasti membela si pelaku. Banyak sekali contoh kasus yang akhirnya bertahun-tahun baru terungkap dan bahkan bukan hanya terjadi pada satu korban, korbannya bisa adik bisa kakak, dua-duanya. Gitu ya? Ya karena korban tidak mau speak up, kemudian mereka ngerasa orang dekat mereka, terutama ibu mereka itu tidak mau memberikan keadilan buat mereka. Oke. Nah untuk kekerasan sendiri tadi Bu, jenis apa yang biasa terjadi, jenis apa? Kekerasan seksual. Seksual tuh lebih banyak ya? Lebih banyak. Atau kekerasan fisik gitu? Kekerasan KDRT ada beberapa kekerasan kan, ada kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, penelantaran anak. Ada banyak kekerasan. Masuk ranahnya Bu ya? Masuk ranahnya gitu. Yang paling banyak kekerasan seksual. Yang paling banyak dan yang terbanyak dilakukan oleh orang terdekat. Nah, seperti di Kaltim ini, terutama di Samarinda kemarin, kakek terhadap cucu, bapak kandung terhadap nanya di Kutim kemarin itu 5 pelaku. 5 itu ibu kandung, bapak kandung, kakak kandung, om. 5 ini terhadap 1 anak. Jadi dari usia 5 sampai 10 tahun anaknya. Ibunya membiarkan ya? Ibunya bukan membiarkan tapi menjadi pelaku yang sama. Ikut mencabuli juga. Loh, kayak gimana caranya Bu? Ya, ibu kalau takut saya jelaskan di sini terkesan vulgar gitu kan. Kok bisa loh ibu mencabuli anak perempuan kan? Anak perempuan, dan itu tragis. Drama menyelamatkan anak itu sungguh-sungguh luar biasa perjuangan kami. Sampai di sana tuh jam 9 malam menyelamatkan anak itu. Kami diberitahu oleh pihak kepolisian. Bu Rina minta tolong, ada kasus ini. Ini karena ibunya tidak mau melaporkan. Awalnya tidak tahu, pihak kepolisian itu tidak tahu kalau ibunya juga pelaku. Ibunya tidak mau melaporkan kasus ini. Nah, ternyata pelaku gitu. Akhirnya kita datang itu jam 9 malam. Sampai di sana koordinasi dengan kepolisian. Akhirnya kami yang datang menjemput anak itu, dan situ sempat terjadi perebutan. Sampai akhirnya jilbab anggota saya pun ditarik oleh si pelaku itu sampai terlepas gitu. Dan dia mengatakan Allah saja maha memaafkan. Suami saya dan anak saya tuh hilaf gitu untuk melakukan, dan suami dan anaknya itu udah kabur. Bahkan sempat dia pura-pura buang air kecil, dia nelpon, aku nggak bisa lagi lindungi kalian, ini kepolisian udah ke rumah gitu. Hilaf 5 tahun Bu ya? Hilapnya aja 5 tahun. 5 tahun hilapnya. Dan bahkan si anak itu sempat bicara dengan kami.
Saya tadi sempat berdoa loh Bunda gitu. Berdoa apa nak? Berdoa, ya Allah ya Tuhanku, semoga ada yang selamatin aku malam ini. Itu doa anak itu, dia meluk anggota saya itu erat betul, nggak mau lepas. Jadi setelah itu dibawa kemana Bu? Kemudian kita bawa ke kepolisian. Di perjalanan anak itu ngomong kalau ibunya juga melakukan hal yang sama. Baru dia bercerita. Kami kaget dong dengan cara apa kaget, gitu, sama seperti dirimu juga. Iya kan, kaget. Dijelaskannya dengan cara seperti itu, sudah luar biasa. Sosok ibu yang harusnya melindungi dan menyelamatkan justru menjadi penghancur yang sama gitu. Itu kenapa Bu ya? Latar belakang terjadinya kekerasan seksual yang begitu tuh kenapa Bu ya? Sebenarnya latar belakang yang paling penting itu agama, kemudian sosial ekonomi, pendidikan, kesejahteraan. Makanya kenapa pemerintah sering mencanangkan ketahanan keluarga gitu. Karena kalau keluarga ini walaupun hidupnya sederhana, tapi mereka pondasi awalnya sudah kuat, insya Allah itu tidak akan tergerus gitu. Untuk pelaku sudah diamankan Bu ya? Sudah vonis semua. Sudah vonis semua. Sudah vonis semua. Ibunya sudah, bapaknya sudah, kakaknya sudah. Kakaknya ini kan masih ABH, anak berhadapan hukum. Masih sekolah SMA. Kakaknya itu. Nah, terus untuk kasus sendiri Bu, secara global di Kaltim itu dari tahun ke tahun itu apakah ada penurunan kasus atau malah nambah kasusnya? Ada dari berbagai macam kekerasan tuh, ada yang penurunan, ada yang mengalami kenaikan. Nah, kalau di kita sendiri, kenapa itu terjadi kenaikan? Karena masyarakat sudah berani untuk speak up. Jadi sekarang ini kan pemerintah, organisasi, kepolisian itu seringkali melakukan yang namanya sosialisasi di masyarakat mengenai kalau mereka mendapatkan masalah harus melapor kemana. Kemudian ada bantuan hukum yang bersedia menangani secara gratis. Kemudian ada pendampingan hukum. Nah, jangan takut untuk menjadi pelapor, apalagi saksi juga akan dilindungi. Nah, itu yang sampai akhirnya pada saat kami selesai sosialisasi, biasanya pasti ada anak-anak yang nelpon gitu. Ya, kayak seperti kemarin yang terjadi di daerah Palaran, itu anaknya ngubungin saya. Bunda, bisa ketemu nggak? Saya udah umur berapa nih? Udah feeling nih, 13 tahun. 13 kelas 1 SMP. Badannya kecil betul. Kurus ringkih. Boleh ketemu Bunda? Boleh. Begitu ketemu, dia cuma bilang, boleh peluk nggak Bunda? Boleh. Boleh nangis nggak Bunda? Nanya dulu. Boleh. Dia nangis, baru dia ngomong. Dia ngomong bahwasanya, Bunda, kalau aku cerita jangan ditangkap ya Ayah. Kenapa? Karena dia akan kehilangan pencari nafkah. Dia tidak mengatakan ibunya, tapi dia. Ini berarti suatu bentuk emosional si anak kalau saya menangkapnya. Nah, saya bilang, iya Bunda nggak akan laporkan ayahmu. Tapi kami akhirnya tukaran nomor handphone. Kemudian saya mengambil kepercayaannya dengan ngobrol-ngobrol. Dia tidak mau memberitahukan letak persis rumahnya di mana. Karena dia takut kami melaporkan ayahnya kan. Nah, tapi pada saat itu saya dan tim berusaha mencari keberadaan rumahnya itu di mana. Akhirnya anggota saya menyamar menjadi tim ses caleg. Pada musim caleg kan. Jadi kami meminta 2024 ya? 2024. Kami meminta kepada salah satu caleg yang berada di dapil tersebut alat peraganya mereka. Kami lalu teman-teman itu di lapangan mendatangi gang tempat pelaku berada. Jadi dari awal kita sudah ada pilihan belum? Sudah ada, nggak jadi. Kalau ada yang belum pilihan, kita berikan alat peraga itu, kemudian minta KTP-nya. Sampai akhirnya di rumah ujung ketemulah KTP pelaku itu tadi. Bermodalkan alamat dan mereka dulu tinggal di mana. Bapak kandungnya tuh Bu ya? Bapak kandungnya udah dapat. Akhirnya kita foto. Foto dulu ya Pak buat gitu. Di foto rumahnya, foto jalan. Nah, 2 minggu setelahnya si anak telepon saya. Bunda, boleh nggak kita laporkan ayah? Kenapa nak? Sudah positif mau melapor, sudah. Kenapa nak? Udah nggak tahan lagi, malam minggu tadi mendapatkan kembali perlakuan itu. Gitu. Berapa kali katanya? Dari kelas 4 SD sampai dia kelas 1 SMP. Ya, seminggu itu 3 bahkan 4 kali. Mamanya mana? Ada, ibunya ada. Terus nggak ngapa-ngapain? Enggak. Ya itu tadi, karena tidak punya keahlian. Nah, tidak punya pekerjaan, hanya bergantung kepada suami, akhirnya merelakan
tindakan yang dilakukan gitu. Padahal di sini ada korban Anak yang harus kandung dibantu, Bu? anak kandung. Akhirnya pelaporan kita di kepolisian, kemudian pelaku diamankan, ibunya dijemput, kakaknya juga dijemput. Sampai di sana ibunya tuh terlihat pura-pura histeris, guling-guling, ngamuk, kenapa ndak cerita. Anaknya malah ketakutan ngelihat ibunya. Sama anggota dibawa keluar. Kakaknya saya tanya, kakak tahu nggak sih apa yang terjadi pada adik? Kan kakak tidurnya sekamar, kakaknya terus trigger, gemetar. Saya peluk, itu karena dia ketakutan tuh saya peluk, akhirnya dia bicara bahwasanya dia juga korban dan lebih dulu daripada adiknya, bahkan sampai usia kakak 16 tahun. Itu korban juga. Korban. Kakak beradik. Jadi pada saat di pengadilan, itu baru terungkap fakta bahwasanya adik kakak ini saling mengetahui. Si kakak melihat pada saat si bapak melakukan, si adik melihat pada saat si bapak melakukan terhadap kakak. Tapi mereka nggak berani, satu sama lain ini nggak berani saling bercerita, nggak berani melapor gitu. Hingga kami pada saat sidang kami aksi di luar untuk menuntut hukuman kebiri kimia diberlakukan, karena ada peraturan pemerintah nomor 70 yang dikeluarkan oleh waktu zamannya Bapak Jokowi. Itu kan memuat beberapa aturan bahwasanya kalau yang melakukan orang terdekat, kemudian pelaku korban lebih dari satu, kemudian melakukan lebih dari satu kali, itu bisa diberlakukan yang namanya kebiri kimia gitu. Tapi kembali lagi berbenturan dengan yang namanya HAM. Tidak jadi diberlakukan itu, tapi di sini ada korban yang trauma. Tapi kalau dipikir-pikir yang dia lakukan juga melanggar HAM. Melanggar HAM juga. Itu yang saya bilang. Iya? Makanya saya selalu menyampaikan, minta tolong dong, khusus untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak, HAM jangan diberlakukan gitu. Kenapa? Karena mereka udah melanggar HAM anak-anak ini. Anak-anak ini membawa traumanya sampai mati. Bahkan satu orang korban itu sekarang usianya tuh udah 43 tahun. Itu traumanya masih ada sampai sekarang. Yang jadi korban siapa? Suami dan anaknya. Yang tidak mengetahui sisi masa lalu si istri ini tadi. Begitu suaminya bingung kenapa istrinya nih ngamuk-ngamuk nggak jelas apa, kita datang ke sana, kita hipnoterapi, kita ngobrol sama ibunya. Ternyata dia dulunya di usia 11 tahun itu dia adalah korban pemerkosaan. Parahnya ibunya pada saat si korban ini mengadu ke ibunya, bukan melapor kepada kepolisian, justru dinikahkan. Nah, hingga pada saat di dalam pernikahan itu korban ini mendapatkan kekerasan fisik, psikis terus-menerus, hingga akhirnya dia pergi merantau ke Kalimantan Timur, menemukan jodoh, nikah, menemukan jodoh yang baru, tapi yang tidak mengetahui sisi masa lalunya seperti apa, hanya mendapatkan imbas dari gangguan psikis yang dialami oleh si korban. Itu kenapa korban itu harus terapi gitu ya? Ya, secara psikologisnya dia harus kita dampingi untuk supaya dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Karena kalau traumanya nggak bisa hilang, masalahnya nanti dia SMP ketemu teman laki-laki, dia akan teringat. Pada saat dia misal disentuh, mendapatkan sentuh, itu pasti dia akan teringat. Pada saat dia dewasa, pada saat nanti dia menikah, dia melahirkan, itu pasti akan teringat terus. Dia nggak bisa hilang. Ya akhirnya akan muncul lagi korban-korban berikutnya. Benar. Ya kan? Bahkan yang kita khawatirkan, kalau ini tidak diantisipasi, korban bisa berbalik menjadi seorang pelaku. Iya itu, iya. Iya kan? Miris gitu, sangat miris. Makanya kami selalu menyuarakan, dan itu kemarin sempat ponisnya itu 20 tahun bapaknya itu. Nah terus tadi Bu, dari cerita Ibu tadi kan ada anak yang nelpon, terus Ibu juga lakukan semacam investigasi lah. Iya, asesmen. Ya kan, asesmen ya. Nah itu seperti apa sih Bu proses awal ketika tim TRC PPA ini menerima laporan hingga sampai dengan pendampingan, itu seperti apa sih prosesnya ketika ada mungkin korban yang mau speak up gitu ya? Seperti apa sih caranya melaporkan, atau ini nggak dipungut biaya kan Bu ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Karena kita kan memang sudah, saya bilang di awal,
kami khusus mendampingi warga yang benar-benar tidak mampu. Karena kalau mereka mampu kan mereka bisa bayar pengacara secara profesional gitu loh. Nah, dan alhamdulillah ya di TRC PPA ini ada 7 advokat yang mereka memiliki law firm masing-masing. Nah, itu mereka kalau menangani kasus secara profesional kan sekitaran 20 juta tuh. Tapi kalau untuk penanganan kasus yang didampingi itu klien dari TRC PPA, itu nggak ada pungutan biaya sama sekali, gratis. Nah, jadi dari awal kita mendapatkan laporan langsung dari masyarakat, bisa di sosial media, atau mereka datang langsung korban ini gitu kan. Itu kita ngobrol dulu, kita ajak ngobrol. Yang harus kami tahu adalah kejadian pastinya, kasus yang dialami. Nah, kalau memang positif mereka memang mau melaporkan, itu kami minta isi yang namanya Dunmas. Dunmas itu adalah surat aduan masyarakat, di mana di situ berisi data korban, kemudian data yang terlapor, kemudian kronologi dan tanda tangan. Itu apa? Itu untuk pegangan kami pada saat melakukan tindak lanjut. Karena untuk mengeluarkan surat tugas, nanti ada surat tugas lagi. Oh, ada surat tugas. Surat tugas kepada anggota saya, siapa yang nanti yang bertugas untuk pendampingan kasus tersebut dari awal asesmen sampai ke tahap pelaporan kepada kepolisian. Nah, mereka yang mendampingi itu. Nah, itu ditanya dulu. Misalnya untuk kasus pelecehan, kami harus tahu dulu karena kami harus pegang bukti, saksi-saksi kami harus tahu siapa, kejadian awal bagaimana, kejadian akhirnya gimana, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, apakah ada korban yang lain. Nah, itu untuk menguatkan. Jadi pada saat kami melakukan pelaporan pada kepolisian, kami udah punya bukti yang kuat. Karena apa? Agar kepolisian juga dimudahkan. Kenapa kasus-kasus yang ditangani oleh TRC bisa cepat pelaporannya itu karena kami memudahkan dalam hal pembuktian dan saksi, kelengkapan saksinya gitu. Nah, setelah diterima oleh kepolisian LP terbit, baru kami membuat yang namanya surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu adalah surat kuasa yang ditujukan siapa sih nanti advokat yang mendampingi kasus tersebut. Tuh. Dan semua free, nggak ada bayaran. Nggak ada bayaran. Nggak ada. Disupport sama 7 dari Biro Hukum itu tadi, termasuk beliau yang ada di belakang saya. Siapa aja, Bu? Jadi ada Eis Agustin, Sudirman, kemudian Suryo Hilal, Bambang Edi Dharma, ada Dia Lestari, ada Pak Haryono Ang, kemudian Raja Ipan Haryono Siombing, ada Mbak siapa ya yang di Tenggarong itu, Mbak Ayu, Pak Rubadi di Balikpapan. Gitu. Banyak juga, Bu. Lebih 7 tuh. Lebih 8 ternyata. 8. 8 yang sudah memang advokat. Oh, sudah advokat. Yang paralegal ada lagi gitu. Ada. Kalau Ibu advokat juga? Oh, saya bukan. Saya tidak ingin menjadi seperti itu. Karena kalau seorang advokat itu kerjanya luar biasa. Kalau saya cukup mendampingi saja. Oh, gitu ya. Nah, dari kasus-kasus tadi nih, Bu, korban itu lebih banyak berusia berapa tahun, Bu, kisarannya? Korban. Yang kami tangani itu ada 5 tahun. Paling banyak dominan berapa tahun? Dominan tuh usia SMP. Usia SMP ya? Itu dominan, Bu ya? Dominan usia SMP korban. Kalau pelakunya, Bu? Pelaku dari usia 14 tahun sampai di usia 60, 75. Kakek tadi kakek, ya? Kakek terhadap cucu kandungnya sampai cucu kandungnya juga hamil. Astaga. Iya. Dan yang terbaru ini kan ayah sambung yang menyetubuhi anak sambungnya. Anak sambungnya SD, sekarang hamil 6 bulan. Nah, bayangkan tuh anak SD. Anak SD kelas 6 ya. 5 6 itu sudah Bu ya? Iya. Bayangin anak SD yang harusnya bermain, tiba-tiba harus kami persiapkan mentalnya untuk dia menjadi seorang ibu. Belum hujatan orang-orang. Ini orang-orang masyarakat ini maksud saya, ini anak kan hamil karena tidak dikehendakinya. Dia bukan karena dia berpacaran. Nah, tapi karena dia korban gitu, kemudian hamil. Minta tolong dong kepada masyarakat, jangan korban yang dihujat gitu. Kita salut pihak sekolah ini mau meneruskan anak ini untuk bisa ujian. Alhamdulillah gitu loh. Sekolah ini luar biasa, terutama wali kelasnya supportnya gitu. Karena ini anak ini korban. Korban iya. Iya. Kasihan juga gue. Bukan karena dia berpacaran.
Itu Traumanya sungguh wah, luar biasa pada saat kami membawa dia untuk USG, kemudian dinyatakan dia itu hamil, dia itu udah stres, iyalah. kemudian sampai dia berkata, saya nggak mau kalau anak saya kayak ayah mukanya. Pasti nanti anak saya mukanya kayak ayah, Bunda. Nanti kalau saya melahirkan, tolong anak saya diambil aja, Bunda, saya nggak mau lihat. Sampai segitunya, Bu ya? Ya, Sampai mikir begitu loh, Bu? mikirnya sampai sejauh itu. Padahal ini anak yang harusnya masih main Iya, boneka, betul. masih main kelereng dengan teman-temannya. Nah ini kan kenapa kami terus bersuara tentang hukuman kebiri, karena kalau hukuman yang 15 tahun, 20 tahun tuh nggak ada efek jerahnya tuh. Hukum Ingat kebiri ya, gitu ya. jangan melakukan. Loh, iya. Karena nanti dikebiri loh. Aduh. Kalau saja kita punya hak gitu kan, Eh, udah kita lakukan. oh gitu. Ya bahkan kalau ketemu pelaku-pelaku itu, kita ketemu dia bilang hilap segala apa. Kalau saja hukum itu tidak melihat akibat, saya udah duluan kasih jurus maut itu orang. Nah, Bu, dari sisi pelaku nih, Bu, motifnya apa sih, Bu, sebetulnya? Kok ya istilahnya tega banget lah ya, ya kan? Pernah nggak ini yang Nah, paling rame nih, nah, fantasi sedara? karena gini kan, akhirnya saya mikir gitu loh, kok bisa gitu loh. kan kok bisa? Kan jelas saya juga orang tua kan, Bu. Iya. Kan sayang lah, kok sampai segitu, ya kan? Itu loh. Nah itu terungkap pada saat di Facebook rame itu yang fantasi sedara yang udah diamankan oleh Mabes Polri, ada 6 kan sudah diamankan pelakunya. Di situ saya ngelihat kejujuran orang-orang itu. Ternyata di situ kenapa mereka melakukan terhadap anak sendiri? Karena katanya daripada orang yang membuka segelnya lebih baik kita sendiri. Itu yang ada pertama. Yang kedua, karena ternyata fantasinya untuk anak kandung itu lebih berasa lagi daripada dengan orang lain. Terutama dengan istri, lebih berasa lagi katanya terhadap anak sendiri, fantasinya. Nah ini pikiran orang-orang yang setan itu, Bu. Setan, mereka melebihi setan malahan. Mungkin setan sama iblis malah angkat tangan daripada mereka gitu loh. Kurang ajar ini memang. Enggak kurang ajar, Bu. Lebih kurang ajar. Sumpah, saya tuh di lapangan itu kadang ya saya dengar aja kan anu aja sih. Di lapangan tuh kami harus kuat. Iya. Walaupun apa ya? Iya, emosinya kuat ini. Walau setelahnya tuh saya nangis gitu loh. Pulang. Apalagi anak saya perempuan 3 gitu kan. Ngelihat hancurnya anak-anak ini, meluk kita tuh erat betul. Apalagi kalau ibunya tidak mau memberikan perlindungan kepada mereka gitu. Iya sih. Bahkan ada bahasanya, Bunda kok ayah gitu ya? Kan aku anaknya ayah. Iya. Iya. Akhirnya kan kepercayaan mereka terhadap seorang bapak itu hilang gitu. Kan bapak ini kalau saya, bagi saya tuh bapak saya tuh adalah cinta pertama saya. Gitu. Apalagi di antara kami 10 saudara, kakak saya 5 tuh cowok, saya anak perempuan satu-satunya kemarin nomor 6. Yang dimana saya ngelihat kakak-kakak saya laki-laki nyayangin saya, bapak saya bukan main menyayangi saya. Saya ngelihat bagaimana ayah saya tuh menyayangi almarhum mama, menyayangi saya, menyayangi abang-abang saya. Kemudian cinta kasihnya kepada orang lain itu gimana? Saya tuh sampai berpikir, semoga saja nanti saya dewasa, saya dapat laki-laki yang seperti ayah saya gitu loh. Kan ini luar biasa gitu. Kalau sosok ayah yang penyayang, sosok ayah yang cinta terhadap anaknya, itu menjadi idola buat kita anak perempuan gitu. Tiba-tiba saya melihat banyak sekali anak-anak yang justru dihancurkan oleh sosok cinta yang dikenalnya pertama kali. Laki-laki yang dilihat pertama kan ayahnya gitu. Kok tega gitu sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya sampai coba mereka punya ayah kayak ayah saya gitu, pasti mereka beruntung juga. Berarti mereka tidak seberuntung itu. Tidak beruntung, tidak seberuntung saya. Saya hanya bisa memeluk mereka, menguatkan mereka, hanya bisa menyampaikan kepada mereka yang kuat ya nak, yang kuat, masa depan kalian panjang.
Bahkan satu anak yang ibunya juga turut serta melakukan pencabulan tersebut. Ibunya dengan tega berkata, ini nanti bakal baik lagi kok, dijahit nanti baik lagi. Seorang ibu berkata seperti itu. Bangsat. Iya. Ibunya sampai berkata begitu. Saya bilang, kayak mana ini? Bahkan ada ibu yang mengatakan begini, Bu Rina ya tega, suami saya ditahan, saya kehilangan pencari nafkah. Sekarang siapa yang bertanggung jawab terhadap hidup kami? Itu memang anak saya aja yang ganjen, Bu. Meluk-meluk bapaknya, nyium-nyium bapaknya, bermanja-manja dengan bapaknya. Kalau keluar, saya bilang, Bu, seorang anak wajar memeluk ayahnya, mencium ayahnya, menyayangi ayahnya, karena itu orang tuanya. Yang sangat kurang ajar adalah ayahnya tidak menyayangi anaknya seperti anak, tapi menganggap anak itu sebagai wanita yang dilihatnya dengan penuh nafsu. Dan ibu sebagai orang tua, apakah pernah mengajarkan kepada anak bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh? Apakah anak keluar dari kamar mandi itu harus pakai handuk ataukah harus berpakaian lengkap gitu? Itu kan harus diajarkan dari awal. Tapi kan tidak. Jadi jangan menyalahkan anak kita sebagai orang tua yang salah gitu. Oke. Jadi dalam menangani kasus-kasus itu, Bu, pernah tidak Ibu diintimidasi, terus dibully gitu kan? Pernah, sering kali. Itu biasa dilakukan oleh siapa, Bu? Keluarga pihak pelaku, kemudian yang membackup siapa? Membackup para pelaku ada. Kita tidak bisa sebutkan di sini gitu loh. Jadi bahkan saya karena pernah melaporkan salah satu hakim di Komisi Yudisial, saya sempat di somasi dengan nilai 2 miliar. Alasan gitu. somasi apa? Karena saya dianggap melaporkan secara ilusi hukum, bukan berdasarkan fakta hukum. Dan dianggap merugikan secara material dan imaterial. Tapi karena saya berpegangan kepada bukti dan saksi yang lengkap, saya nggak gentar. Makanya itu tadi saya sampaikan di awal. Sebelum saya melakukan pelaporan kepada kepolisian, saya harus mengumpulkan dulu nih bukti-buktinya, saksi-saksi yang akurat dulu, gitu loh. Karena jangan sampai nanti saya melakukan pelaporan, bukti tidak cukup, saksi tidak mencukupi, kita dituntut, gitu loh. Saya nggak mau itu. Lebih baik saya berperang di awal nih dengan para korban, daripada nanti belakangan juga menyulitkan korban sendiri. Karena dia pasti akan dituntut nanti melakukan pencemaran nama baik lah, macam-macam gitu. Seperti itu. Kalau intimidasi sangat luar biasa. Didoxing, kemudian difitnah. Pernah didoxing? Pernah. Kemudian difitnah. Fitnahnya disebut apa? Kami ini mencari panggung, kemudian apa yang kami sampaikan itu tidak benar, hanya ingin cari muka. Banyak sekali musuh. Tapi saya nggak peduli. Yang kami bantu adalah orang yang tidak mampu, yang harus mendapatkan keadilan. Saya nggak peduli pandangan masyarakat lain, saya nggak peduli pandangan orang-orang yang merasa terganggu gitu. Kalau mereka merasa terganggu dengan kami, silahkan, itu hak mereka. Kalau mereka merasa apa yang kami lakukan salah, silakan. Semua masyarakat kan bersama dalam hukum. Ini yang terganggu apanya nih, Bu? Ya terganggu karena kita membantu korban. Oke, kalau seumpamanya tadi kayak Ibu bilang tadi kan, kayak istrinya gitu kan, istri pelaku gitu kan, mungkin merasa terganggu. Selain istrinya, ada merasa terganggu itu kenapa gitu? Ya merasa terganggu karena kasus yang kami tangani bukan hanya kasus masyarakat kecil gitu. Ada kasus yang melibatkan orang besar. Oh, ada juga, Bu, ya? Ada. Melibatkan ya? Iya. Jadi ya kalau saya sih dengan kebetulan anggota-anggota saya sih orang-orang yang selalu begini. Biar ketua gitu. Kalian nggak takut, nggak. Selama kami bersama-sama gitu. Anggota sendiri ada berapa, Bu? Untuk Kaltim itu ada sekitar berapa nih? 53 eneng ya? 52 53-an. 52 53. Itu
per masing-masing kabupaten apa satu Bukan, Kaltim gitu? di Kaltim aja. Di Kaltim Untuk gitu. kabupaten kota beda lagi. Dia kan saat ini yang ada tuh Kutim, kemudian Balikpapan, Kukar, kemudian Bontang, sama mana nih? PPU, Pasir, Kubar ada ya, Kubar. Nama Hulu ini masih ada yang mau tapi belum gitu, karena namanya kegiatan sosial ini kan ya, kita nggak ada uangnya, nggak ada duitnya. Bahkan ada pernah, nggak ada. Bahkan yang ada kita keluar uang sendiri. Dan kebetulan untung aja teman-teman nih latar belakangnya yang menjadi relawan dari TRC PPA nih ada yang UMKM, ada yang memang punya usaha, kemudian ada lawyer gitu. Jadi pada saat misalnya nih kami mau bantu masyarakat, kamu ada apa? Oh, aku ada beras, aku ada ini. Karena kita membantunya itu bukan hanya pendampingan hukumnya saja, tapi sosial ekonominya, pendidikannya. Kalau kita temukan di dalam kasus tersebut ada anak yang tidak sekolah di dalam lingkup keluarga tersebut, kita koordinasi dengan Diknas. Nah, Diknas kita berikan data-datanya, nanti tim dari Diknas turun. Kemudian misalnya tidak ada BPJS-nya, kita koordinasi dengan Dinsos. Nah, karena memang keluarga tidak mampu, asesmennya cepat aja, mereka akan keluarkan itu. Misalnya tidak ada kartu keluarga, tidak ada apa, itu kita kerjasamanya dengan Disduk Capil melalui apa? PSM, TKSK yang ada di beberapa wilayah gitu. Jadi tidak bekerja sendiri TRC PPA, kolaborasi dengan kepolisian, Dinas DP2PA, Kota Samarinda, seluruh kabupaten kota, kemudian dengan DKP 3A Provinsi Kaltim, kemudian dengan kepolisian, dengan apa Dinsos, semua kita kerjasama. Jadi kalau jalan tiba-tiba dapat kasus yang di situ ditemukan masalah sosialnya, maka kita kerjasamanya dengan Dinsos. Dinas sosial. Dilihat kembali lagi Bu ya kasus. Dilihat kembali, karena jangan sampai kita hanya menolong kasus hukumnya, tapi membiarkan permasalahan awalnya itu apa gitu loh. Nah kayak misalnya ternyata ibunya ini tidak punya penghasilan, tidak punya keterampilan, kita ikutkan pelatihan dengan BLK. Misalnya pelatihan tata boga, menjahit, nanti dimasukkan di kelompok PK. PK itu adalah perempuan kepala keluarga. Di situ tergabung semua perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga. Ada single mom, ada yang suaminya sakit gitu, yang suaminya korban PHK. Jadi diberikan pelatihan di situ mereka. Nah kembali lagi Bu, terkait ini. Nah untuk korban-korban sendiri itu ada direhabilitasi atau dikumpulkan di suatu tempat atau gimana Bu? Kan trauma tadi kan? Ya. Nah itu. Nah untuk korban sendiri itu kita kerjasamanya dengan UPTD PPA yang memiliki psikolog. Nah kemudian dengan Atma Husada, Rumah Sakit Atma Husada, apabila korban ini traumanya udah sangat-sangat parah, seperti kasus bullying, yang korban sempat ingin bunuh diri dengan meminum obat, itu kita kerjasamanya dengan Rumah Sakit Atma Husada. Nah seperti itu. Nah jadi ada satu tempat milik pemerintah yang memang di situ menampung korban-korban KDRT, korban-korban KS di situ sampai proses hukum mereka selesai. Nah terus sejauh mana Ibu memandang nih, menilai korban-korban kekerasan tadi itu dari segi undang-undang seperti apa perlindungannya? Apakah memang sudah? Apalagi dengan undang-undang TPKS yang baru terbit, sangat-sangat dimudahkan gitu untuk korban bisa memperoleh keadilannya gitu. Sangat dimudahkan dengan undang-undang TPKS ini. Dipersempit lagi yang misalnya saksi harus ini. Nah, dengan undang-undang TPKS tuh bahkan korban bisa menjadi saksi seperti itu. Iya. Terus terkait ini Bu, hukum kebiri tadi. Nah, kalau itu yang saya kepengen tolong disuarakan tuh, kebiri itu. Alasannya Bu? Alasannya hanya kebiri itu yang bisa membuat para pelaku lain atau calon pelaku lain tuh tidak ingin melakukan. Siapa yang mau kalau dikebiri? Kalau cuma dihukum, misalnya dihukum sel badan aja mereka masih bisa makan, nanti masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan aktivitas seksualnya, kan gitu. Keluar dari penjara mereka masih bisa bersama istri mereka atau bisa menikah lagi. Korban ini traumanya sampai mereka meninggal loh, nggak tuntas-tuntas. Bahkan korban
bisa berbalik menjadi pelaku. Tapi kalau di Kebiri Bu, bagaimana masa depannya gitu? Yang aku nggak mau pikirkan, mereka nggak mikirkan masa depannya si anak ini tadi. Ya ngapain juga mikirkan masa depan para pelaku, kan gitu. Biarkan aja. Kebiri aja, Kebiri. Oh, ya. Tolong tuh Pak Menteri HAM untuk pelaku, khusus buat pelaku kekerasan seksual. Khusus untuk itu aja. Karena memang sudah ada payung hukumnya di zaman Pak Jokowi Iya, kemarin ada ya. di peraturan pemerintah nomor 70 sudah ada gitu loh. Nah, yang Nah, saya bingung, peraturan itu dibuat apakah tidak ada berkoordinasi nih dengan HAM dan dengan ID selaku eksekutor. Iya. Sehingga pada saat akan dilakukan itu diponiskan tidak bisa dilakukan. Karena kode etik dan HAM itu tadi kan gitu. Setahu Ibu sudah ada berapa kasus yang menerapkan hukum kebiri di Indonesia? Kalau di Indonesia saya pernah baca satu di Jawa, tapi belum dilakukan. Belum dilakukan. Karena memang untuk kebiri kimia itu menunggu hukuman itu selesai, baru hukuman tambahannya kebiri. Jadi misalnya ponisnya 20 tahun. Nah, nanti tambahannya kebiri kimia misal. Setelah 20 tahun itu selesai baru dilakukan. Jadi bukan serta-merta. Bukan serta-merta tidak. Setelah hukuman badannya itu selesai baru. Kan enak tuh kalau kayak gitu. Nah, terus gini Bu, terkait kasus-kasus tadi, menurut pandangan Ibu seperti apa sih mencegah supaya jangan sampai terjadi kekerasan terutama kepada anak tadi kan, kekerasan seksual. Kayaknya lebih banyak korban anak deh Bu ya? Banyak korban anak. Iya kan, ketimbang perempuannya ya? Dan korban bukan hanya anak perempuan loh ya. Ada anak laki-laki. Diapain Bu? Sodomi. Sama bapaknya? Sama kakaknya, sama temannya, sama omnya. Ada di sini? Ada di Samarinda, ada di Balikpapan. Oh. Ya. Jadi di Samarinda itu malah 3 adiknya. Adiknya cowok usia 2 tahun, 4 tahun sama 6 tahun. Jadi ibunya kan tidak curiga karena abangnya yang suka mandiin adiknya gitu. Karena berpikir kan kakak kandungnya gitu. Nah, menjadi curiga itu pada saat si adik itu sudah tidak mau lagi dekat dengan si kakak. Oh begitu. Setiap melihat kakak si pelaku itu dia ketakutan. Si yang umur 2 tahun ini gitu. Nah, ngomong lah dia. Ya, akhirnya dia nggak ngomong, nggak bisa ngomong, tapi akhirnya yang usia 4 tahun ini tadi yang bicara. Bahwasanya dimasukkan dengan apa? Ganggang sikat gigi. Kok gitu ya? Iya. Dengan jari juga. Oh. Gitu. Kenapa Bu ya sebabnya mereka bisa melakukan pelaku itu juga dulunya korban. Ternyata si pelaku ini dulunya korban dari omnya. Nah ya. Dan ini karena tidak mendapatkan, itu tadi saya bilang, mereka tidak mendapatkan keadilan. Nah akhirnya kan terungkap Bu, pelaku anunya kan awalnya kan omnya. Nah omnya diproses juga. Nah nggak bisa karena sudah terlalu lama. Nah itu ungkapannya dia kan gitu sebagai seorang pelaku. Karena hukum itu kan perlu pembuktian, bukan berdasarkan ucapan saja. Nah pembuktian kalau itu sudah lama dan bertahun-tahun, pembuktiannya seperti apa kan kesusahan juga kepolisian nantinya gitu. Seperti itu. Nah itu saya bilang tadi, jangan sampai. Jadi sangat berhati-hati, bukan hanya korban ini perempuan, tapi juga korban adalah laki-laki. Dan semua terjadi pada anak. Kenapa anak? Pelaku itu pada saat dia melakukan pemantasan dulu. Pemantasan tau gak? Bisa nih Mas Abe nih. Mas Abe kan nyentuh saya, megang saya. Saya diam aja. Nah Mas Abe kan mulai berani tuh. Nanti mulai lagi sentuhannya di tempat lain. Dan saya diam. Akhirnya kan sudah merasa oh nggak ada apa-apa nih gitu. Nah tapi kalau untuk korban yang pada saat disentuh sudah bilang nggak mau, teriak, nggak suka gitu. Nah itu nggak bakal terjadi. Tapi saya nggak ada pegang. Nah nggak ada pegang. Saya kan cuma mencontohkan gitu loh. Jadi terjadi itu karena pemantasan dulu, Mas Abe. Iya. Saya juga berani, nggak berani. Jangan, nanti saya laporkan. Karena saya juga berani. Ya. Jadi begitu. Kenapa terjadi pada anak? Relasi kuasa. Karena anak ini yang lebih mudah untuk dikuasai, lebih mudah untuk menjadi korban gitu.
Dan Karena lebih mudah dimanipulasi, Bu, ya? benar, Iya kan? dengan hadiah, Hmm, dengan bujuk rayu. betul. Makanya kenapa Hmm, setiap sosialisasi di masyarakat hmm, itu saya sampaikan, hmm, termasuk di sekolah hmm, kepada anak-anak cowok tuh, hmm, kakak-kakak cowok, hmm, kalau jangan sampai mengajak kakak perempuannya untuk berbuat hal yang tidak baik. Karena apa? hmm, Kalau orang tua yang cewek keberatan, hmm, maka kakak yang cowok yang tetap menjadi pelaku hmm, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. hmm, Jadi, apalagi kalau kakak yang cowok ngajak, hmm, yang cewek aja ngajak kena mereka. Salah satu contoh tuh yang terjadi sekarang ini. hmm, Yang ngajak yang cewek, hmm, yang jual handphone yang cewek, hmm. yang ngajak nginap yang cewek, yang kena yang cowok. Gitu. Korban dong kamu, Bu. Ya, Laki-laki. makanya Aduh. Bapak Abe Iya, jangan gitu. Aduh. Apalagi terhadap anak di bawah umur. Selalu laki-laki disalahkan. Ya karena laki-laki memang kembali pada poin selalu salah. Iya. Ya kan? Gak begitu dong. Ya harus. Itu Eh, sudah kodratnya. Oh gitu ya. Iya. Terus sejauh ini, Bu, dukungan support dari pemerintah seperti apa, Bu? Pemerintah sungguh luar biasa sudah supportnya, Gitu ya. terutama terhadap kami. Mm-mm, Bahkan kayak nanti tanggal 16 Juni mm-mm, itu kan saya diminta jadi narasumber untuk membagi mm-mm, pengetahuan terhadap eh, pihak-pihak lembaga yang dibentuk oleh pemerintah mm-mm, gitu. Bahkan seringkali kami berkolaborasi untuk sosialisasi di Hmm. sekolah-sekolah, di masyarakat. Hmm. Kemudian juga sempat dari dinas itu memberikan kami untuk ini loh ada mobil dinas, silakan pergunakan saja gitu. Bahkan juga dari pemerintah ini loh ada anggaran sekian, silakan TRC PPA buat proposal untuk mengambil dana tersebut. Tapi sampai sekarang saya belum membuatnya. Gak ada Gitu. terima dana hibah, Bu? Nggak ada, belum. Belum. Tapi mau? Belum. Belum mau. Belum. Karena gini, Mas Abe, selama ini kegiatan saya, misalkan saya posting nih, ada anak yang perlu ini, ada orang baik hati langsung, saya aja yang bantu Mbak. Nah, nanti begitu saya posting anak-anak harus USG gini-gini, ada anggota dewan yang langsung, saya yang bantu Mbak Rina gitu. Ada, jadi seperti itu. Jadi kan saya ini tidak mau anggota saya itu yang awalnya nih sekarang mereka berangkat saja pakai uang bensin sendiri. Iya. Kemudian kalaupun mereka lapar kadang mereka makan sendiri. Kalau tiba-tiba saya menerima dana, kemudian juga saya memberi mereka uang transport, akhirnya nantinya mereka tuh ngerasanya gini, kalau tidak ada uang transport nggak mau jalan, kan ketua terima dana juga. Nah itu Ada pengharapan jadinya ya. jadi ada pengharapan gitu, karena akhirnya menodai keikhlasannya mereka gitu. Akhirnya mereka punya harga tawar sendiri. Kalau nggak ada uang bensin malas jalan gitu. Nanti pikirannya oh yang lain dikasih nih uang bensin, aku enggak gitu. Berarti syarat awal ketika mau bergabung harus punya keikhlasan dulu. Ikhlasan dulu ya. Benar. Iya. Kamu pernah kenapa TRC PPA Kota Samarinda saya bekukan? Kenapa? Karena pengurusnya dulu sangat tidak memahami cara kerjanya TRC PPA gitu. Saya sudah sampaikan, kecuali kasus pelecehan pencabulan kekerasan seksual, yang lain boleh didamaikan. Kalau korban menghendaki. Kalau korban tidak menghendaki, jangan dilakukan. Dan ingat, kalau terjadi perdamaian jangan ada bicara uang. Kalau TRC PPA mendampingi, kemudian bicaranya adalah perdamaian dengan surat pernyataan, silahkan. Tapi kalau di situ berbicaranya korban meminta bicara uang, TRC tarik diri. Silahkan korban bersama dengan lawyer secara profesional, karena bicara uang, gitu. TRC jangan. Tapi ternyata mereka melakukan itu, gitu. Emang ada ART-nya, Bu? Kenapa? Ada ART-nya? Tidak ada. Tapi saya yang tidak mau. Nah. Saya memang tidak mau. Saya tidak mau. Karena kan kita tujuannya membantu masyarakat tidak mampu. Dan saya tidak ingin pada saat kita membantu, saya sudah sampaikan kepada teman, 1 rupiah pun jangan kalian ambil itu uang klien. Mereka ini loh orang yang tidak mampu, yang tidak punya kemampuan untuk mencari keadilan buat mereka. Tiba-tiba kita minta uang, walaupun sekedar uang bensin atau uang makan. Tapi kalau mereka memberi, silakan. Kalau mereka memberi kalian, Bu ini saya kasih ya,
Tapi ucapan meminta itu jangan dari kalian gitu loh. Oke. Karena saya nggak mau. Saya nggak Ucapan mau. terima kasih Iya. ya. Kalau mereka mengucapkan terima kasih kasusnya sudah terbantu atau kalian udah nolong, silakan. Tapi kalau kalian yang meminta, saya nggak mau. Silakan keluar dari TRC. Itu aja. Saya nggak mau lembaga saya apa ya? Saya membentuknya ini sudah luar biasa gitu. Lumayan lama Bu ya, 2019 ya? Ya, dari 2019. Sampai Dan saya mau mundur, mereka nggak mau. Saya ini harusnya udah 2 kali berganti sebagai ketua. Tapi anggota begitu saya... Berapa lama Bu satu kali kepengurusan? Dia kan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Ya. Jadi kan harusnya di awal itu 1 tahun. Kemudian baru 3 tahun. Sekarang naik 5 tahun. Sekarang 5 tahun. Nah, saya tuh sudah bilang, saya sudah mengkader mereka. Mereka udah paham kerja di lapangan seperti apa. Tapi pada saat saya menyatakan saya mundur atau waktu kepengurusan saya sebagai ketua sudah habis dan saya meminta yang lain untuk maju, mereka semua pada mau mundur. Nggak mau. Kalau TRC PPA bukan Rina Jainun, maka kami juga tidak akan ber-TRC PPA. Alasannya kenapa Bu? Nggak ada ketua yang kayak gini katanya gitu. Saya juga bingung kenapa. Padahal nggak dibayar Bu ya? Nggak ada. Mereka nggak dibayar. Kalau kami kayak tadi malam itu sampai jam 12 malam, mereka menyelusuri banjir bahkan kehujanan. Itu kesana pakai uang bensin mereka sendiri gitu. Tapi mereka tuh happy gitu. Ya saya bingung juga. Ya tadi Ibu bilang kan ada kepuasan sendiri Nah, ketika itu. melihat orang Benar. senyum. Melihat orang senyum, orang tertawa. Pada awal kami ketemu mereka nangis. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka yang ngerasanya kalau misalnya melapor kepada polisi harus bayar. Dan ini yang kami cerahkan kepada masyarakat. Melapor kepada kepolisian itu asalkan bukti, data, saksi cukup, pasti diproses gitu loh. Prosesnya. Ya hanya kan masyarakat ini nggak paham. Nah bahkan yang kasus-kasus misalnya pembulian terhadap anak, penganiayaan terhadap anak, itu kami kasih paham kepada orang tua. Kasus itu jalan, diproses, tapi memang kepolisian tidak bisa menahan anak-anak. Apalagi kalau pelakunya itu adalah perempuan. Nggak bisa disatu selkan dengan penjahat yang sebenarnya. Kemudian kalau anak-anak ini ditaruh di dalam ruang kantor kepolisian, nanti terjadi apa-apa, kepolisian juga yang kena gitu loh. Ya. Jadi anak ini dikembalikan ke orang tua, tapi mereka wajib lapor dengan jaminan orang tuanya. Jadi seminggu itu 3 kali atau seminggu 2 kali, anak-anak nih wajib lapor ke kepolisian sampai berproses nanti di pengadilan. Begitu di pengadilan udah diproses, nah baru ponis sekian bulan atau sekian tahun, anak-anak ini dikirimlah ke LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tenggarong. Di situ mereka menjalani masa hukumannya itu. Berbicara bukan penjara, tapi LPKA pembinaan. Di sana mereka dibina gitu. Ada satu anak yang kelas 6 SD kemarin melakukan pencurian dan dimasukkan di sana karena udah beberapa kali berulang. Nah itu alhamdulillah pihak sekolah masih memberikan kesempatan untuk dia bisa mengikuti ujian di sana. Karena apa? Anak-anak ini nggak bisa diputus hak pendidikannya. Mereka bersekolah saja mereka menjadi pelaku kriminal gitu. Apalagi mereka tidak sekolah. Gitu. Tapi mereka tetap harus mendapatkan konsekuensi hukum dari perbuatan yang mereka lakukan. Nah, karena Lex spesialis ini tadi terhadap anak, makanya hukuman buat anak-anak itu berbeda dengan hukuman orang dewasa. Nah, di masyarakat yang berkembangnya adalah kalau pelaku anak itu tidak bisa dihukum, tidak. Ada konsekuensi hukum mereka, tapi tidak sama dengan pelaku dewasa. Dan mereka tidak bisa ditempatkan di sel milik kepolisian. Ada penjara tersendiri Bu ya. Iya. Dan ini untuk masyarakat tahu gitu kan. Karena nih dalam 1 bulan terakhir ini 3 nih terjadi kasus penganiayaan nih. Terhadap anak SD 2, kemudian 1 lagi itu kemarin anak SMP. Viral-viral semua kasusnya itu. Nah itu saya sampaikan kepada orang tua nih kalau memang ingin kami dampingi. Ini loh bukan kepolisian tidak bekerja, kepolisian bekerja. Bahkan sudah berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk visum psikolognya, dengan dinas sosial untuk lapsosnya yang dilakukan oleh Peksos. Nah,
itu lengkap baru naik ke kejaksaan. Hmm. Itu memang tidak diamankan nih Hmm. para Karena anak-anak memang ini. ya tidak ada Nggak ada, ya. nggak bisa. Kepolisian juga nanti akan salah Ya, betul. kalau mereka melakukan tindakan itu, gitu. Kepolisian juga bisa salah. Ya, ya, ya. Jadi jangan kita bermain dengan ego kita sendiri. Ya, ya, ya. Ada prosedurnya Bu ya. Ada. Kalau saya tetap silakan proses. Karena apa? Agar anak-anak ini paham. Jadi mereka, oh saya nih masih kecil aja ada konsekuensi hukumnya loh. Apalagi kalau saya melakukan tindakan itu saat saya sudah besar. Betul. Tapi kalau hanya dengan pernyataan, minta maaf, materai, Selesai. nah ini selesai, tindakan itu akan berulang dan yang lain itu tidak akan melihat bahwasanya ada tindakan hukum yang berlaku buat mereka. Tuh. Yang Ibu tangani sendiri itu kasus anak yang masuk ke mana tadi? Ke pembinaan di Tenggarong tadi itu ada berapa kasus Bu sudah? Ada banyak kasus. Banyak kasus Bu ya. Kasus KS, kemudian pencurian tadi, ada kasus penganiayaan yang di Sirat Salman pernah lihat enggak yang dia sambil mukulin sambil nge-live di IG di Sirat Salman itu. Nah itu masuk juga. Masuk juga. Pelaku anak, korban anak gitu loh. Tapi terkadang kasus-kasus anak kekerasan, pembulian itu kadang kita tahunya ketika viral di media sosial Bu ya. Ada yang viral di media sosial, iya. Iya kan? Karena tiba-tiba diunggah padahal kejadiannya udah lama. Sudah lama gitu kan. Gitu. Tapi kan karena ada bukti video tersebut bisa diproses. Ya. Siap. Nah gini Bu, terakhir Bu, pesan Ibu sendiri nih buat kita nggak tahu ya, mungkin ya mudah-mudahan tidak ada lah, ada korban di luar sana ketika dia mau speak up, seperti apa Bu caranya? Ya, jadi kalau memang ada korban yang ingin speak up tapi tidak tahu mesti bagaimana, tidak ada, silakan hubungi saja. Ada UPTD PPA, ada lembaga bantuan hukum, ada TRC PPA, laporan ke RT, kemudian nanti ada Babin Kaptipmas, ada kepolisian. Jadi intinya jangan takut untuk melapor karena banyak yang akan melindungi. Seperti itu. Artinya itu bukan aib Bu ya? Bukan aib. Justru kalau itu ditutupi, memberi peluang kepada pelaku untuk melakukan, terus-menerus melakukan, bahkan bisa jadi korban yang lainnya juga ada. Oke, gitu. Dari korban malah jadi pelaku lagi. Nah, bahkan nantinya korban akan menganggap karena dia tidak mendapatkan keadilan, dia akan menganggap itu suatu kewajaran. Salah satu contoh korban yang dilecehkan oleh guru, oknum guru, dilecehkan, dia dicium, dipegang-pegang. Nah, pada saat dia mengadu kepada orang tuanya, misalnya orang tua menganggap bahwasanya itu hal yang wajar karena wujud kasih sayang dari seorang guru. Di otak si anak itu terekam bahwasanya kalau dia dicium oleh orang laki-laki lain, dipegang oleh laki-laki lain, itu adalah bentuk kasih sayang. Pada saat dia mengalami hal lain daripada laki-laki yang lainnya, dia udah nggak berontak karena dia menganggap itu suatu kewajaran. Oh, orang tua aku bilang itu nggak apa-apa kok, itu wajar bentuk kasih sayang. Berarti pada saat orang lain memeluk aku, mencium aku, itu adalah bentuk kasih sayang. Padahal itu salah Bu ya? Padahal itu salah. Harusnya orang tua menyampaikan bahwasanya ada bagian tubuhmu yang tidak boleh disentuh, ada bagian tubuhmu yang tidak boleh dipegang atau dicium. Bahkan yang bapak, kakak, kakek, om pun tidak boleh menyentuh, apalagi orang lain. Gitu. Itu bagian mana aja Bu? Disebutkan itu bagian dada, mulut, kemudian bagian depan, bagian belakang. Laki-laki juga sama. Sama ya? Sama. Bagian laki-laki bagian mulut, bagian depan, bagian belakang. Gitu. Jadi ada semua sama, anak laki-laki dan perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Terima kasih banyak Bu Rina Jainun. Sama-sama. Luar biasa pencerahannya Bu. Iya. Saya juga sebagai orang tua ya, kan? Kita harus waspada sekarang ini ya, karena potensi kejahatan itu terjadi kalau ada peluang. Betul. Dan ada kesempatan. Ya kadang kita juga melihat anak perempuan kita, walaupun anak-anak Bu ya, SD Bu ya, kadang pada saat dia bermain sama anak laki-laki pun kadang kita ngeliatin kan, takut ya, mungkin dia melihat itu pertemanan padahal itu enggak boleh. Enggak boleh, ya iya. Kan? Itu sih. Harus disampaikan sudah dari anak usia dini udah diberikan batasan-batasan itu. Harus disampaikan bahwasanya yang nanti boleh menyentuh kamu itu adalah suamimu. Nah, jadi pada saat ada laki-laki lain menyentuh dia, alarmnya udah nyambung nih.
Oh, kamu bukan suamiku loh, Hmm. kamu nggak boleh pegang aku. Hmm. Nah itu. Walaupun itu bapaknya ya Bapaknya. kan? Ya kan? Ya. Siap. Karena pergeseran zaman ini sudah berubah. Ya. Yang dulu bapak-bapak kita menyayangi kita, memang menyayangi Iya. kita seutuhnya, Hmm. sepenuhnya sebagai seorang anak. Iya. Sekarang ini entah itu karena film atau Hmm. apa Hmm. yang membuat seorang ayah yang memang dalam otaknya itu Iya. udah otak mesum, Sangean ya. sangean. Nah, jadi melihat anak tuh aduh. Aduh, nggak habis Langsung. pikir Bu. Semoga lah kita dilindungi lah Bu ya dari gas-gas Amin ya. turunan kita lah ya. Amin. Amin. Makasih banyak Bu Rina Sama-sama. atas waktunya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Apa gerang?